Oke, pertama aku jelasin dikit dari file yang aku kasih. Aku gunain buat bikin model CNN-nya. Ini ada data originalnya sebelum aku rubah-rubah kayak rubah ke grayscale dan lain-lainnya. Terus ini data yang dipakai buat train, ngevalidasi sama ngetesnya. Nanti bisa you lihat kalau udah di download. Terus di sini ada notebook yang nanti aku bakal jelasin dikit. Nanti ini isinya bakal ada hasil running training validasi sama tesnya. Terus nah ini ada model yang udah aku save. Jadi kalau you mau pakai modelnya, ini modelnya ada di sini. Nah di sini ada run Python. Ini sama aja kayak di notebook, cuman beberapa code doang yang aku ambil dari notebooknya. Di sini nggak ada ngandung training, cuman cara run modelnya supaya bisa ngedeteksi aja. Nah aku mulai. Sekarang you udah paham tentang machine learning nggak, Gamal? Kayak tahu cara training gimana atau sebagainya? Masih dikit sih Bang pahamnya. Dikit tuh udah kayak gimana? Udah bisa training sendiri? Atau udah pernah nyobanya? Mungkin nyoba tapi gagal gitu. Enggak, oke. Tapi aku mulai dari awal aja berarti ya. Oh, iya. Oke, aku nggak mau jelasin secara yang pentingnya aja gambarnya, apa yang sebenarnya diperluin buat ngebikin model CNN. Pertama yang dibutuhin itu adalah library TensorFlow di sini. TensorFlow di sini dipakai buat manggil semua kebutuhan buat bikin model CNN. Terus ini yang pertama yang terpenting, ini beberapa tipe TensorFlow. Aku nggak terlalu bakal jelasin panjang di sini karena ini ribet dan panjang. Kalau you penasaran bisa lihat di sini guna-guna fungsinya apa, tinggal cek di Google aja. Misalnya terus processing image, menunjukkan website TensorFlow, bisa dibaca dokumentasinya. Ini gunanya untuk apa dan apa isinya bisa dibaca. Terus yang penting selanjutnya adalah ini import CV2 sama matplotlib. Ini gunanya buat apa? Gunanya buat untuk ngebantu aja mempersiapkan data gambar sebelum dimasukkan ke model machine learning gitu. Aku kasih kata-kata simpel gitu aja. Jadi ini model bantuan. Jadi gambar tuh sebelum dimasukin coba kita buka frame. Misalnya ada sebuah gambar nih, image. Nah, sebelum masuk ke model machine learning, ML model, misalnya ini aku ngomongin dengan bulat. Nah, image ini harus dirubah dulu ke bentuk sebuah data gitu. Baru dia bisa masuk ke model machine learning, baru kita dapetin hasil prediksinya apa. Nah ini library yang aku bilang tadi nih buat ngebantu itu aja. Jadi kayak mempersiapkan datanya, kayak ngebaca datanya, dari baca datanya isi datanya apa aja dicek, dipersiapkan, baru masuk ke model. Sampai ini udah bisa ngikutin nggak? Bisa. Oke. Nah, pertama aku lanjut ke collab yang lainnya buat bagian training. Nah, bagian ini tuh sebenarnya nggak terlalu penting ya buat untuk konteks trainingnya. Dan di sini aku pakai buat kayak di sini buat ngomong Google Drive. Jadi misalnya you ada di Google Drive, terus drive-nya kita mau akses drive ini. Ini kan aku punya file di drive aku ada beberapa folder, terus aku nyimpan pas trainingnya di sini. Nah, aku mau ngambil model machine learning nih. Nah, di sini sebenarnya buat naikin Google Colab dengan drive-nya. Jadi ini contohnya di drive aku udah mount tadi.
kita bisa cek tes. Nah ini yang tadi kan, nah ini bisa kita hubung aja, jadi kita bisa ngakses ininya di itu Google Colab-nya. Terus file upload, nanti kayak ngupload di bagian sini kalau misalnya mau ada file gambar atau seterusnya. Terus kalau misalnya zip file buat ngekstraknya dan lain-lain. Jadi ini nggak terlalu penting, tapi cuma tools buat bantu aja. Terus sekarang buat bagian pentingnya nih, aku anggap Iyo belum ngerti cara pembuatan model. Jadi sebenarnya pembuatan model itu kita tuh punya data nih, image. Nah, ini kan kalau udah ngelakuin deteksi ya, klasifikasi ya. Nah, untuk persiapan kita melakukan training sebenarnya hampir sama. Jadi sebuah image kita persiapkan dulu. Yang paling simpelnya yang biasa dilakuin tuh kita ngebagi, ada kumpulan gambar lah, ada kumpulan gambar, terus kita bagi ada buat training, data buat training misalnya 3 buah, ada buat validasi yang ngebantu model buat belajar, data bantuan lah gitu, terus ada testing buat ngetes akurasinya misalnya 1. Terus ada lagi misalnya, hapus dulu ya, processing data. Ini jangan gini. Dari persiapan ini kita langsung ngeproses datanya. Proses datanya sama sebenarnya apa yang terjadi di sini. Jadi kita ngepersiapin data supaya bisa masuk ke model. Jadi semua data training, semua data validasi, semua data testing dipersiapin. Oke. Dan tipe-tipe proses ini banyak. Nanti aku tunjukin beberapa apa yang aku implementasiin. Sampai sini masih bisa ngikutin gak? Untuk training. Oh, Gimana? bisa kok. Bisa. Oke. Nah, di sini split dataset di sini yang aku jelasin tadi. Aku ngebagi datasetnya. Gimana aku lihat cara nyari tahu jumlah baginya? Di sini bisa dilihat. Di sini ada 0,6, 0,2, 0,2. Nah, ini gambarannya, ini buat testing, ini buat training, buat validasi, ini buat testing. Jadi ada 60% training data, yang 60% data yang dipakai buat training, ada 20% buat validasi, sama 20% buat testing. Oke. Sekarang kita udah ngelewatin step persiapan datanya, terus kita proses. Nah, pas di sini aku pakai image data generator, lupa namanya, data generator. Nah, gambarannya di sini, image data generatornya buat apa? Dia itu kayak bagian darinya, ini dari bagian dari TensorFlow buat ngeprocessing image. Dia itu kayak nanti sebelum data ini masuk ke model, data yang udah bentuknya ini, itu kita bikin semacam data baru. Jadi ada misalnya ada satu image. Nah, ini kan image-nya misalnya ada gambar orang lah gitu. Nah, supaya kita bisa memperbagus gambarnya, kita mau lebih banyak data lah gitu. Jadi kayak kita nge-generate data baru dari gambar yang udah ada, tapi gambaran cuman kayak misalnya dibalik, atau angknya gambar yang udah ada di upscale, jangan deh, digedein gitu misalnya, dan sebagainya. Nah, yang aku lakuin di sini adalah nge-rescale
ngeflip horizontal flip, yang kayak ngeflip itu brightness-nya aku kasih range buat banyaknya. Aku vertical flip ya sama aja ya, tinggal kanan kiri. Rotasinya aku rotasi ya gambarannya kayak awalnya ini lurus ke atas, ini ke samping gitu. Terus dan si range ini bisa. Nah, kalau misalnya ini kegunaannya buat apa masing-masing dan lain-lain kayak sama kayak tadi, paling aku nggak bisa banyak jelasinnya karena bakal kepanjangan. Yuk bisa lihat aja di Google, tinggal masukin aja library-nya. Nanti dia muncul sendiri, image data generator. Kita nge-read batch of tensor image data with real-time data augmentation. Ini gambarnya ngeliat data baru supaya modelnya lebih bagus lagi, belajar lagi. Nah, terus aku implementasi nih di augmentasi datanya di data training sama data validasi. Oke, termasuk resize gambarnya ukuran 320 dan ngeset grayscale. BTW kan di sini ada dua nih, data training sama data validasi sama dataset original. Kalau lihat dataset originalnya itu dia tuh masih berwarna. Kalau udah training ini aku udah kerubah ke grayscale karena aku cek pas ke training nge grayscale lebih bagus hasil training. Itu. Oke, kita udah ngelewatin masa processing data. Ada yang mau ditanyain nggak, Yo? Atau masih ada yang kecepatan aku jelasinnya? Oh, nggak ada juga. Lanjut aja, Bang. Kita lanjut ke training. Kita ke training. Training itu gambarannya untuk CNN ini aku spesifikin khusus untuk CNN karena tiap model misalnya itu trainingnya bisa beda-beda. Untuk CNN dengan menggunakan TensorFlow, tensor itu gambarannya flow-nya itu kita define model. Yang define model kayak CNN-nya itu mau berapa layer, misalnya layer CNN layer 1 dia terdiri dari berapa node, beberapa apa namanya aktivasi functionnya apa, terus apa namanya apalagi aku masukin ya, activation yang gampang lah, node sama activation function gitu. Terus setelah layer 1 ada layer berapa lagi, CNN layer 2. Nah, sama dia kita tentuin juga node sama aktivasinya. Nah, apa itu node sama aktivasi? Jadi apanya nih kalau jelasin? Sama sih Iyo, kalau mau tanya langsung di sini boleh, tapi kalau aku kasih gambaran dia itu adalah kayak gerbang lah gambarannya. Ini kan image yang udah jadi data nih. Nah, dia tuh kayak ngelakuin proses komputasi gitu di beberapa blok suatu komputasi. Dia bisa banyak layer. Nah, itu yang aku masukin di sini, ada beberapa layer di sini. Terus baru hasil dari tiap blok computing ini adalah suatu kesimpulan atau suatu klasifikasi. Nah, yang perlu kita nanti data-datanya nih masuk sini. Itu nanti ada sini ada perhitungan di sini. Terus hasil di sini pun masuk ke layar selanjutnya. Gimana? Perhitungannya gimana? Itu ditentuin oleh aktivasi. Jumlah layernya di dalam layer berapa itu ditentuin dari node. Dia masuk nih ke sini. Ngitung dan yang pakainya aktivasinya relu. Kalau bisa kita lihat activation relu di sini. Nah, ini. Dia ada rumusnya sendiri lah bahasanya. Tuh.
Jadi ya simpelnya aja, kita nge-define tuh CNN layernya berapa, mau berapa, node-nya berapa, aktivasinya apa dan lain-lain. Nah, di sini aku udah define nih. Ini standar apa namanya pembuatan CNN tuh harus biasanya ada 2 layer ini. Ada layer konvolusi. Konvolusi itu dari bagian CNN sendiri, namanya kan CNN Convolutional Neural Network. Ini ada layer convolutional, terus ada max pooling. Nah, jadi kalau you belajar CNN di paper atau apa-apa, pasti nemu kata-kata max pooling dan konvolusi. Nah, dropout ini adalah layer yang ngebantu buat gambarnya, ngebantu biar akurasinya lebih stabil lah. Intinya aku inilah gambaran layernya nih yang udah terbuat. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok layer konvolusi, dan dia ada 2 layer biasa, bukan layer konvolusi. Kenapa bukan layer konvolusi? Nah, itu lagi bisa dilihat arsitektur CNN. Nah, dia konvolusi, max pooling, konvolusi pooling, flatten, normal biasa, softmax. Sama kan dari yang udah aku bikin. Ini yang aku juga gambar tadi. Ini aku sering nanya apa aku jelasin kecepatan, masih bisa ngikutin nggak? Atau ada yang masih bingung? Soalnya ya aku anggap ya belum terlalu tak paham ya isinya gitu gimana. Soalnya emang membingungkan. Bang, mau nanya boleh nggak tuh? Boleh, silakan. Ini yang angka-angka yang di max cooling ini maksudnya gimana bang? Yang 1,3, 1,2 yang dalam kurung? Yang ini max pooling. Iya. Ada. Nah, kita bisa lihat aja langsung. Kita buka TF Keras layer conv 2D. Itu apa itu? Yang muncul kan langsung trace flow. Nah, kita bisa ikutin nih. Pertama, filter. Aku sebelah ini. Di sini kan tadi nanya mau max pooling ya. Ayo, kita langsung ke max pool 2D nya aja. Ini adalah lebih detail apa namanya isi dari maksud dari max pool 2D ini. Jadi data 2,2 di sini adalah bisa lihat di sini menentukan jumlah pool size-nya. Aku nggak nulis pool size jadi karena biar lebih cepat aja. Di sini adalah pool size-nya itu apa. Jadi sebenarnya max pool size 2,2. Sebenarnya masih defaultnya dari TensorFlow, cuma di define aja. Aku define aja. Nah, max pool size ini apa? Iya harus belajar namanya max pooling. Nah, max pooling ini gambarannya kita punya objek berapa kali berapa nih? 4 kali 4. Nah, aku mau max pooling sebesar 2. Ini bacanya 2 kali 2. Jadi maksudnya tuh aku mau rubah tabel 4 kali 4 ini menjadi tabel 2 kali 2. Nah, jadi dia gambaran bisa lihat di warnanya. Dia dibagi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Terus dicari mana yang lebih gede. Oh, ternyata yang merah 20. Dapatnya 20, 30, 112. Nah, ini nyambung ke arsitektur CNN. Kalau ayo lihat, pusing ya, pas ini pusing. Nih, apa yang terjadi di layer konvolusi? Dia mengecilkan kotak-kotaknya nih. Nah, dia itu terproyeksikan gitu menjadi suatu hal yang lebih kecil dari arsitektur CNN. Terus gambarannya juga kalau apa yang terjadi di konvolusi, sebenarnya apa yang terjadi di sini nih. Image dilakuin filter. Di sini kan paling pertama itu ada filter. Berapa filter nih?
terus dibesar ke jumlah kernelnya berapa, dimasukin aktivasi. Tuh. Oke. Kebayang nggak? Aku nggak bilang ngerti. Kebayang nggak maksudnya gimana? Kebayang. Lagi. Nya nih mau kita ngedesain layarnya berapa dan sebagainya. Biasanya kan kita ngikutin apa yang udah dibikin sama orang yang bikin CNN gitu. Ya arsitekturnya gini. Paling kita rubah-rubah di angka filternya, node-nya itu berapa. Ini yang menurut aku yang paling bisa mendekati hasil gitu. Terus kita compile. Ini model compile pakai optimizer. Nah, apa itu optimizer? Yul juga harus belajar apa itu optimizer. Nah, jangan idem deh. Optimizer machine learning. Sebentar ya. Oke, optimizer itu adalah algoritma yang memodify atribut dari neural network supaya help reducing overall loss and improving accuracy. Jadi ngebantu lah buat akurasi gitu gambarnya. Nah, terus aku udah persiapin semua modelnya, sudah di-compile. Nah ini nggak terlalu penting, ini cuman ngebatasin jumlah trainingnya biar nggak trainingnya nggak jauh gitu. Jadi ada kejadian dimana kalau trainingnya tuh terlalu banyak, kayak nanti istilah di overfitting. Overfitting tuh kayak modelnya terlalu pinter untuk mendeteksi data training, tapi pas dites dia nggak bisa. Kayak misalnya di sekolah diajarinnya, misal pas SD ada anak SD diajarin di tambah dan kurang gitu matematika. Nah anak SD-nya dikasih nih soal-soal tambah dan kurang, tapi anaknya ini lebih suka belajar yang tambah, dia belajar terus tambah tapi nggak belajar yang kurang. Nah jadi pas ujian dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa ngejawab soal yang kurang gitu. Nah ini aku batasin lah bahasanya. Nah ini kenapa aku nentuin dapat nilai ini, karena ini yang paling bisa di possible untuk di reach sama untuk dapetin akurasi yang cukup lah gitu. Ini kita mulai proses trainingnya di sini. Terakhir berhenti di loop 84 dengan akurasinya untuk validasinya 8, data validasinya 81. Terus akurasi modelnya ya anggapnya 85%. Nah, ini visualisasi datanya, mungkin kalau mau bikin report ini bisa dipakai. Terus baru deh kita ngetes data testingnya. Data testing yang udah kita siapin tadi kita lakuin hal yang sama, bedanya kita cuman rescale karena kita nggak perlu ngejerit data banyak, kita cuman butuh data kita rescale aja biar bisa masuk gambaran. Ini yang terjadi nih, kita siapin datanya tapi kita nggak ngejerit ini. Terus udah tes data akurasi dapat sekitar 85%-an itu. Ini aku try and test untuk mendeteksi. Ini gak ada gambarnya, contohnya normal. Terus ini ya aku yang butuh alat bantu aku tulis can support. Terus wheelchair itu untuk proses selama trainingnya. Ada pertanyaan?